Saudara-saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, semoga semuanya sehat, tak kurang satu apapun hari ini. Baik, sebelum kita menyatu dengan firman Tuhan, kita sejenak berserah berserah pada Tuhan, dan kita saat teduh kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap kesempatan, engkau harus menyatu dengan Dia. Sekarang kita akan mempersiapkan diri dan menyatu dengan sabda firman Tuhan hari ini. Namun kita dihantar sebuah nyanyian pujian yang mengingatkan kita harus selalu bersahabat dengan Tuhan Yesus, sebab Yesus baik dan sungguh baik, dalam lagu Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Namun kita dituntut untuk selalu mengikut Tuhan. Sebagai sahabat kita, Yesus selalu berada di antara kita. Jangan pernah lengah, menyatulah dengan Tuhan Sang Penebusmu. Ingatlah, kita pasti akan mendapat bagian terbesar daripadanya. Terima kasih Tuhan buat hari yang cerah hari ini, dan persiapkan kami menerima sabdamu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Saya pastikan semua sehat
dan tidak kurang satu apapun. Baik saudaraku, kita akan menyatu dengan firman Tuhan dalam renungan hari ini, Jumat 21 Juli 2023, dalam surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Odo patikna, naik porsia kita dikuarni anaknya Yesus Kristus, huhut masih haholongan, songon naung tinanahonai tuhita. Demikian perintah atau sabda Tuhan hari ini kepada kita semuanya. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, izinkan saya menyampaikan sesuatu buat saudaraku sebelum melanjutkan pesan renungan hari ini. Dari tempat yang bahagia ini, saya ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku, sahabat-sahabatku yang berulang tahun hari ini, khususnya yang selalu setia mendengarkan atau menyatu dengan renungan harian kami. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan selamat, bahagia selalu bersama anak, juga keluarga maupun cucu bila sudah ada. Kiranya kesuksesan langgeng hingga akhir hidup menyertai saudaraku. Bagi saudaraku yang sedang bergumul penuh dengan berbagai masalah hidup, apalagi dengan sakit penyakit yang diderita, kami berdoa untuk kesembuhan saudaraku dimanapun berada. Yesus Sang Tabib akan menyembuhkan saudaraku dan pasti sembuh di dalam Dia. Amin. Baik, kita kembali pada renungan hari ini. Saudara-saudara kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, petua kita paham dengan kata ini, nasihat atau wejangan. Umumnya orang tua selalu punya petua buat anak-anaknya. Hati-hati anak, lihat sekelilingmu, banyak yang harus kau waspadai. Sebab setiap saat si jahat atau iblis selalu mengintai yang akan menjadi korbannya. Jangan ya nak, kau harus banyak berdoa. Kau harus mendekatkan diri pada Tuhan dan taati selalu aturan yang ada. Begitu semangatnya orang tua memberikan nasihat hidup kepada anak-anaknya. Tujuannya supaya anak-anak selalu sehat dan selamat. Selanjutnya para orang tua juga mengingatkan supaya setiap anak-anaknya selalu melakukan hal-hal yang baik dan menghindari segala hal yang buruk atau yang jahat. Semua yang dilakukan orang tua tujuannya hanya satu, bagaimana anak kelak menjadi anak Tuhan, anak yang berhasil dan anak yang sungguh-sungguh dikasihi setiap orang dan dikasihi Tuhan. Saudaraku, renungan kali ini mengingatkan kita bersama-sama bagaimana kita diajak, diperintahkan menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, yang saling menolong, yang saling membantu, bahkan saling memperlengkapi,
saat kita dalam kekurangan, saat kita lemah, maka kita boleh hadir sebagai pelengkap yang juga memberikan kesadaran kepada orang-orang di sekitar kita supaya hidup dalam keteraturan, kedisiplinan, tentu juga hidup dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam surat Yohanes ini, bahwa penulis khususnya Yohanes selalu mengutamakan kasih di atas segalanya. Kasih yang membangun kita dekat dengan Tuhan dan sesama. Jangan engkau mengatakan engkau mengasihi orang lain, mengasihi sesama, mengasihi sahabat-sahabatmu, mengasihi tetangga, dan sementara engkau sendiri belum mengasihi dirimu sendiri. Awalilah semuanya dengan mengasihi diri dan mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Hiduplah dalam kasih dan jangan hidup dalam kekacauan. Hiduplah dalam norma atau aturan yang ada, dan hiduplah dalam firman Tuhan. Hidup kita tiada berarti tanpa Tuhan. Hidup kita akan sia-sia tanpa Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan hanya sekali, tidak ada dua kali. Jika sekali lancung di ujian, seumur hidup takkan dipercaya. Mengerti? Masih ingat makna pepatah ini? Udah lama ya, itu kita pelajari waktu gaya bahasa di SMP. Atau juga perumpamaan. Atau juga ibarat kiasan. Bahwa sekali kita berbuat yang jahat, sekali kita berdosa, sekali kita menipu, sekali kita lari dari jalur, seumur hidup susah dipercaya. Itulah hukumnya. Tapi di dalam Tuhan kita diingatkan hidup dalam ketaatan. Kita dipercayakan Tuhan juga untuk menebarkan kebajikan dan kasih terhadap sesama. Jadilah pemilik kasih dan jadilah penebar kasih. Kasih yang tulus, kasih yang bersih, kasih yang manis, kasih lemah lembut. Aku mengasihimu. Bagaimana saudaraku? Mengasihi aku tidak? Aku mencintaimu. Mau engkau mencintai aku juga? Aku menghiburmu. Hiburlah aku. Aku menolongmu. Tolonglah aku jika ada kesempatan dan jika masih bisa. Perlengkapilah aku. Aku akan memperlengkapimu. Hidup ini harus saling membantu, menolong, dan memperlengkapi. Lebih dari itu, hiduplah di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saudaraku, pesan renungan harian hari ini untuk kita bersama-sama, mari menyatu dalam kasih. Kasih dari Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap yang kau miliki. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baiklah, mari kita saling mengasihi, wahai sahabat-sahabatku, dimanapun berada. Ya,
kita saling mengasihi. Jala tabaguguma nang suarata tabaguguma hapur syota tu dewata melalui lagu Lam Kuku. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami untuk saling menopang, saling mengasihi satu sama lain, terlebih mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Sukses, bahagia selalu di dalam